Dulunya kan dia gembel, dia jadi hidupnya lebih baik sekarang ya gara-gara ikut si Rahma Salasaukia Ular Family ini. Makanya dia jor-joran ngebantuin, jor-joran ngebelain. Karena kalau nggak ngebelain, dia dapat uang dari mana? Bener gak sih? Kan dia masih jadi babu. Kita kerja sama orang, mau punya kedudukan apapun, namanya tetap babu, namanya tetap BABU. Mau punya kedudukan apapun, kalau kita masih kerja sama orang, ya itu babu namanya. Umroh dibahas, lillahi ta'ala, gue tidak pernah mau umroh dibayarin. Gue punya WhatsAppnya, gue bilang berkali-kali, gue bayar. Dia bilang jangan kak. Gue punya WhatsAppnya, nanti gue spill. Gue tidak pernah ibadah mau dibayarin. Karena apa? Karena gue mampu. Gak mau gue dibayarin. Ada untung gue tuh apa-apa tuh, gue tuh paling males via telepon dari dulu orangnya. Karena pertama gue tuh pelupa, kedua gue lebih suka WhatsAppan karena lebih jelas gitu kan. Ada semua WhatsAppnya. 5M apa? Bisa buktiin gak? Jangan cuma ngomong doang. Orang kalau berantem beraninya cuma ngomong doang tuh berarti nyalinya gak banyak. Coba kalau emang ada 5M itu, keluarin, tunjukin, transfer kemana, mana buktinya, kan gampang. Kalian juga jadi netizen jangan bodoh-bodoh amat. Ya Allah itu ngasih otak untuk berpikir, jangan kalian gak gunain. 5M si Kang Semir, ya harusnya dia dipenjara penghujung akhir tahun ini. Kenapa jadi nggak dipenjara lama? Ya karena dia mengajukan 3 saksi, si keluarga Marsupilami, keluarga manusia kera yang ada di London. Kan kalian tahu, kalian baca berita, kalian lihat, kalian punya kuota, kalian pemain sosial media aktif. Kalian kan tahu kalau si Kang Semir, warga gembel ini, ya mengajukan 3 saksi. Kan kemarin habis preskon lagi tuh si Rasman Gembel. Segampang itu guys, jangan kalian bertanya lagi ke gue. Kalian sudah tahu jawabannya. Kalian udah tahu, harusnya dia dipenjara itu. Harusnya dipenjara karena dia tuh mengulur-ulur waktu terus. Si babu lagi-lagi, biarin aja dia live. Biar dia berkoar-koar. Kita lihat bisa nggak di penjara itu namanya Arif Panda babunya Rahma Salasaukia Ular. Karena kalau ngelaporin dia sekarang itu ke kantor polisi percuma. Pertama, ini udah malam Natal, sudah Natalan. Kedua, mau tahun baru. Polisi itu banyak ngejagain lintasan-lintasan tempat orang untuk apa sih namanya? Pulang kampung ya. Pulang kampung. Dan bapak polisi itu kan banyak yang Natalan juga. Jadi mulailah karena ada laporan polisi baru itu di awal tahun. Nah besok gue akan kasih tahu kalian pantengin ya. Karena besok gue akan gue akan memberitahu siapa yang sudah jadi tersangka. Kalian lihat IG gue sama TikTok gue. Gue akan mengumumkan salah satu musuh gue yang sudah ditetapkan jadi tersangka juga. Jadi ada 2 nih. Ya, satu Kang Semir, satu lagi ada, nanti kalian akan tahu besok. Kalau sekarang gue mau istirahat dulu. Besok akan gue kasih tahu siapa yang sudah jadi tersangka. Dan pastinya akan dipenjara. Yang udah guys, kalau orang bermasalah sama gue, terus gue udah ngelaporin orang ke polisi, tidak akan gue biarin hidupnya tenang. Pasti dipenjara. Coba sebut siapa yang gue laporin polisi tapi nggak masuk penjara. Kalau si Kang Semir itu kan masih proses ya. Itu masih proses. Karena minggu lalu dia mengajukan 3 saksi. Keluarga Marsupilami, keluarga kera yang ada di London, perkampungan. Ya kan, itu sudah selesai. Ya, sekarang mereka lagi gelar perkara. Insya Allah awal tahun 2025 kalian dengar sendiri nanti. Nah, satu lagi besok akan gue umumkan siapa orang yang akan jadi tersangka dan pastinya akan dipenjara. Dia udah pernah dipenjara, kasus gue juga. Tapi dia nggak belajar. Ya udah kita penjarain lagi. Itu nggak bisa guys. Kita tuh melapor ke polisi itu semua ada SOP-nya. Kita harus ikutin peraturan. Ini aja sesuai SOP aja. Si Rasman Kodok Buduk aja
bilangnya kecepatan. Padahal menurut kalian ini kasus kelamaan. Ya kan? Itu padahal udah sesuai SOP. Gitu. Nggak bisa guys. Ini negara bukan negara. Pertama, ini negara bukan negara saya. Ya, jadi saya nggak bisa atur-atur orang. Kalau saya udah ngelaporin ke polisi, itu pasti serius. Belum pernah yang udah saya laporin ke polisi itu bebas. Belum pernah. Sarul Waria Isaziga aja pernah saya penjarain 4 bulan. 4 bulan. Kalian bisa lihat di Google. 4 bulan dia mendekam di penjara. Kasus menghina anak saya. Nah, itu akan masuk penjara lagi dia secepatnya. Udah tenang guys. Kalian gak usah repot nungguin kasus saya. Pertama, kalian jalanin aja hidup kalian semestinya. Gak usah coba sebut siapa yang gue laporin polisi tapi nggak masuk penjara. Kalau si Kang Semir itu kan masih proses ya, itu masih proses karena minggu lalu dia mengajukan 3 saksi, keluarga Mas Supilami, keluarga Kera yang ada di London perkampungan, ya kan, itu sudah selesai ya. Sekarang mereka lagi gelar perkara. Insya Allah awal tahun 2025 kalian dengar sendiri nanti. Nah, satu lagi besok akan gue umumkan siapa orang yang akan jadi tersangka dan pastinya akan dipenjara. Dia udah pernah dipenjara kasus gue juga, tapi dia nggak belajar. Ya udah kita penjarain lagi. Itu nggak bisa guys. Kita tuh melapor ke polisi itu semua ada SOP-nya. Kita harus ikutin peraturan. Ini aja sesuai SOP aja. Si Rasman Kodok Buduk aja bilangnya kecepatan. Padahal menurut kalian ini kasus kelamaan. Ya kan, itu padahal udah sesuai SOP. Gitu. Nggak bisa guys. Ini negara bukan negara. Pertama, ini negara bukan negara saya. Ya, jadi saya nggak bisa atur-atur orang. Kalau saya udah ngelaporin ke polisi, itu pasti serius. Belum pernah yang udah saya laporin ke polisi itu bebas. Belum pernah. Sarul Waria Isaziga aja pernah saya penjarain 4 bulan. 4 bulan. Kalian bisa lihat di Google. 4 bulan dia mendekam di penjara. Kasus menghina anak saya. Nah, itu akan masuk penjara lagi dia secepatnya. Udah tenang guys. Kalian gak usah repot nungguin kasus saya. Pertama, kalian jalanin aja hidup kalian semestinya. Gak usah nungguin kasus saya. Intinya yang tadi saya bilang, siapapun yang sudah saya laporkan ke pihak kepolisian pasti akan dipenjara. Sama satu lagi, saya juga ada ngelaporin si Rasman Kodok Buduk berserta keluarga Kang Semir ke Polda. Itu juga udah jalan, mulai pemanggilan saksi-saksi. Ya, sudah mulai pemanggilan dari pihak rumah sakit. Masalahnya apa kak? Masalahnya yang dia menyebarkan bukti USG. Semua itu berjalan guys, gak ada yang gak jalan. Gak ada yang gak jalan. Nah, nanti si Arif Panda ya, dia pun akan dilaporkan awal tahun baru 2025. Percaya, karena kalau ngelaporin dia sekarang percuma. Polisi sibuk ngurusin rakyat karena mau pergantian tahun. Pasti banyak orang yang pulang pergi pakai bus kan. Nah, kalian bilang aja tuh, kan katanya si babunya si Rahma, Sasaukia, Ular Family and the Gang lagi live. Kalian ketik ke sana, bilang awal tahun 2025 dia akan dilaporkan. Wah keren. Yang laporin ada 3 orang, termasuk saya. Itu bilang sana. Kan saya udah bilang, kalau ngadepin saya itu harus punya taktik. Saya tuh orangnya suka mancing. Kalau pancingan saya makan, ya saya laporin ke polisi lah. Urusannya gampang kan. Untuk apa ada kepolisian di Republik Indonesia kalau kita tidak mengadu? Benar nggak? Makanya kenapa sekarang saya malas banget ngeladenin. Pertama, ngeladenin keluarga orang gila, manipulatif semua begitu. Babu-babunya manipulatif semua. Terus ngomongnya udah ngalur ngindur, nggak on the track, nggak straightforward ke masalah yang sedang dibahas. Bilang A, B, C, D. Dia aja baru ketemu saya baru 3 kali. Bagaimana dia bisa mengenal hidup saya, sedangkan orang-orang terdekat saya aja nggak seperti itu. Logika, orang baru ketemu 3 kali, terus dia menganggap dia mengenal diri saya dengan baik, kalah teman-teman saya yang udah puluhan tahun kenal sama saya. Bener nggak? Kita pakai logika aja.
pokoknya apapun yang keluar dari omongan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa guys, kita main sosial media, berantem di sosial media, tapi nggak mempertanggungjawabkan apa yang sudah diomongin, dikeluarkan dari mulut botinya. Nggak bisa, harus dipertanggungjawabkan.